Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariatul Kiftiah dengan NIM G1S1211046. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai sintesis dan reaksi kimia dari fenol dan eter. Sintesis fenol yang pertama dengan hidrolisis dari klorobenzena atau Dawes proses. Di sini mula-mula klorobenzen itu akan direaksikan dengan NaOH, natrium hidroksida, dengan suhu 350 derajat Celcius dan tekanan tinggi. Kemudian reaksi ini akan menghasilkan natrium fenolat dengan melepas NaCl dan H2O. Kemudian natrium fenolat itu akan direaksikan dengan asam, maka dia akan membentuk suatu fenol. Selanjutnya peleburan garam natrium aryl sulfonat dengan NaOH. Natrium sulfonat, ini natrium sulfonat, dia direaksikan dengan NaOH, maka akan melepaskan Na2SO3 dan H2O, dan menghasilkan natrium fenolat. Kemudian natrium fenolat akan direaksikan lagi menggunakan asam, sehingga melepaskan Na+, Na-, ya, ion Na, ion natrium, dan dihasilkanlah fenol. Kemudian sintesis fenol dari kumena. Dari kumen. Kumen itu dia akan teroksidasi oleh mekanisme radikal bebas. Kemudian akan menghasilkan kumen hidroperoksid. Nah, kumen hidroperoksid ini dia diprotonasi oleh asam, kemudian diperoleh zat antara yang mengandung oksigen yang kekurangan elektron. Kemudian gugus penil itu akan tergeser ke oksigen yang kekurangan elektron. Kemudian zat antar baru yang terakhir juga menerima elektron. Dan dengan itu pembentukan fenol terjadi bersama dengan aseton. Berlangsung bersama dengan aseton. Kemudian ada reaksi pada fenol. Reaksi pada fenol yang pertama reaksi asam basa fenol. Nah, reaksi asam basa fenol itu dalam larutan NaOH. Nah, fenol larut dalam NaOH. Nah, fenol direaksikan dengan NaOH. OH ini akan mengikat H ya di sini, dan jadi dia akan melepaskan H2O. Kemudian jadi yang dihasilkan adalah natrium fenolat. Dan ion Na+. Kemudian reaksi oksidasi fenol. Oksidasi fenol adalah reaksi antara 1,2 dan 1,4 dihidroksi benzen atau hidrokuinonon meliputi kuinon. Jadi di sini dihidroksi benzen itu akan dioksida, ya, terjadi oksidasi, kemudian akan dihasilkan 1,4. Di sini contohnya akan menghasilkan 1,4 benzokuinonon atau kuinon. Kemudian ada reaksi esterifikasi fenol. Nah, esterifikasi itu adalah reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat yang membentuk ester dan air. Di sini fenol direaksikan dengan asam asetat
fenol direaksikan dengan asam asetat, maka dia menghasilkan fenil asetat dan H2O dan air. Kemudian sintesis eter. Sintesis eter yang pertama dengan cara Williamson. Nah, dengan mereaksikan suatu alkil halida dengan suatu alkoksida. Jadi di sini alkil halida, misalnya etil iodida. Etil iodida direaksikan dengan alkoksida, di sini natrium etoksida, maka Na mengikat I, maka dihasilkan NaI, natrium iodida, dan dietil eter atau eter ya. Kemudian pada reaksi alkil halida dengan perak oksida atau AgO2. Reaksi antara alkil halida dengan perak oksida ini atau AgO2 dapat menghasilkan suatu eter, seperti contohnya di sini metil iodida direaksikan dengan perak oksida, maka akan menghasilkan AgI dan di sini dimetil eter. Kemudian dehidrasi alkohol. Nah, bila uap etanol dan alkohol primer suhu rendah yang lain dilewatkan di atas aluminium pada suhu 250 sampai 260 derajat Celcius, maka terjadi dehidrasi. Ya, dia jadi dehidrasi itu kan melepaskan H2O pada alkohol tersebut sehingga menghasilkan eter. Jadi ini alkohol etanol. Etanol itu dia direaksikan dilewatkan di atas alumina, kemudian dengan suhu 250 sampai 260 derajat Celcius, maka akan terjadi dehidrasi dan menghasilkan dietil eter. Kemudian reaksi pada eter, yang pertama ada reaksi pembakaran. Nah, eter itu mudah terbakar, membentuk karbon dioksida dan H2O. Misalnya di sini contohnya dimetil eter, ya apabila pada proses pembakaran dia akan menghasilkan 2CO2 dan 3H2O. Kemudian ada reaksi dengan logam aktif. Nah, eter itu tidak bisa bereaksi dengan logam aktif, seperti contohnya Na. Jadi dia tidak ada reaksi apabila eter itu direaksikan dengan Na. Nah, ini dapat digunakan untuk membedakan alkohol dengan eter. Kemudian reaksi dengan eter dengan PCl5. Eter itu bereaksi dengan PCl5 tetapi dia tidak akan membebaskan HCl. Jadi dia tidak di sini tidak ada hasil HCl. Ya, seperti ini contohnya apabila eter direaksikan dengan PCl5, ya, sini R Cl nih mengikat R, RCl, R aksen Cl di sini, kemudian dan dihasilkan POCl3, fosforil triklorida. Kemudian reaksi eter dengan asam halida. Ada reaksi eter dengan asam halida ini, eter terurai oleh asam halida itu terutama pada HI. Nah, ada dua di sini, jika asam halida terbatas dan jika asam halida berlebihan. Misalnya pada jika asam halida terbatas, ya, eter direaksikan dengan HI, maka dia R di sini akan mengikat OH, ROH, kemudian R aksen I. Contohnya pada di sini CH3OC2H5. Etil direaksikan dengan HI, maka dia akan menghasilkan CH3OH C2H5I. Nah, I di sini dia akan mengikat, dia akan berikatan dengan C yang paling banyak. Misalnya kan di sini. Jadi H ini dia akan mengikat C2H5 karena C di sini paling banyak daripada yang metil ini. Kemudian begitu pula dengan jika asam halida berlebihan. Eter direaksikan dengan 2HI, maka dia akan menghasilkan R dan I akan berikatan, R aksen, I, dan akan menghasilkan air atau H2O. Baik,
Segitu presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.